sekarang keluarganya Muhammad bin Abdul Wahab itu anak cucunya dikasih nama Ali Syekh. Ali Syekh itu maksudnya ya keluarganya Syekh Abdul Wahab itu. Terus kalau keluarganya Su'ud dikatakan Ali Su'ud, Abdul Maziz Ali Su'ud, Faisal Ali Su'ud. Dan ini kedua-duanya itu bekerjasama mendirikan kerajaan Saudi itu mulai awal. Jadi sebetulnya sejarah Wahabi itu sejarah politik sebetulnya. Penuh dengan perang, penuh dengan darah. Tapi politiknya itu didasari atas satu kefahaman yang tidak ikut mereka kafir. Nah, karena mereka itu tidak akan mungkin bisa mengambil kerajaan kecuali dengan cara itu. Orang Jazirah Arab itu sudah Islam semua sejak zaman Nabi. Maka bagaimana supaya mereka itu bisa memerangi orang Islam? Maka dengan pendapat-pendapatnya itulah mengkafirkan orang-orang ziarah kubur, mengkafirkan orang ini, mengkafirkan orang ini. Sehingga padahal jumhurul muslimin pada waktu itu tuh ya mereka itu. Maka akhirnya mereka membuat pasukan dari kampung-kampung badui-badui itu di Baiat untuk mengikuti pendapat dia, akhirnya bisa mendirikan kerajaan Saudi itu. Nah, kerajaan Saudi itu Jazirah itu asal mulanya provinsinya Turki, khilafah Turki. Dan Turki pada waktu itu perang dunia itu sedang kalang kabut, nggak mampu untuk mengontrol daerah-daerahnya. Dan Turki waktu itu perang dengan orang-orang Barat. Nah, maka orang-orang Barat itu kemudian membantu Muhammad bin Abdul Wahab dan Raja Suud itu untuk mendirikan kerajaan yang maksudnya untuk menghancurkan kekhalifahan Turki. Maka dalam perang-perangnya itu orang-orang Inggris itu banyak yang menjadi penasihat-penasihat militer Muhammad bin Abdul Wahab. Dan itu foto-fotonya loh sekarang itu sebar-sebarkan di sejarah-sejarah Saudi itu. Saya juga punya itu atlas atlas kerajaan Saudi itu ada yang Muranis, adanya mana siapa namanya orang-orang Inggris yang mereka itu jadi pembantu-pembantunya keluarga Suud itu dalam membuat kerajaan Saudi itu. Maka Saudi itu sejak dulu memang berkomplot dengan orang Eropa, dengan orang Nasrani. Kamu jangan bisa ditipu kayak Saudi itu anti Barat. Ya, dia itu komplotan Barat sejak dulu. Ini data sejarah di samping data-data yang lain yang lah nggak perlu lah, yang jelas itu mereka tuh orang nggak bener aja. Lah orang nggak bener kok bisa menguasai Mekah dan Madinah? Nah, kamu belum tahu, dulu Abu Jahal, Abu Lahab juga menguasai Mekah, Madinah. Juga menguasai Mekah. Orang Syiah juga pernah menguasai Mekah, pernah menguasai Madinah. Apa terus mereka itu benar? Ya tidak. Dan yang dikuasai itu hanyalah pemerintahannya, politiknya. Tapi kalau rakyat yang Sunni masih banyak di Mekah itu. Cuman pemerintahnya begitu ya, kayak kita di Indonesia zaman dulu yang menguasai Pak Harto dengan Golkarnya itu. Punya orang nggak mau Golkar ya nggak dapat tempat kayak begitu itu. Ya sekarang kalau setelah Golkar buyar ya lain lagi suasana. Nanti kalau kerajaannya robah ya ganti lagi suasananya itu. Dah, mau tanya, silakan.